Prestasi yang mengkilap ternyata tak selalu berujung pada pujian. Apakah dengan menyidik kasus besar dengan menyeret nama besar sebagai tersangka selalu berakhir heroik? Tidak juga. Periode kedua KPK ini mencatat lahirnya gerakan Cicak Buaya pertama. Satu gerakan pembelaan publik atas upaya mengkriminalisasi pimpinan KPK, Bibit Samatriyanto dan Chandra Hamzah. Dan sebelumnya yang juga lebih menghebohkan adalah ketua KPK terlibat dalam kasus pembunuhan, yaitu Antasari Azhar. Bibit Samatriyanto dan Chandra M. Hamzah dituduh menerima suap dan penyalahgunaan jabatan. Mereka berdua dikejar oleh penyidik Polri yang saat itu dipimpin oleh Komjen Susno Duaji sebagai Kabareskrim. Namun, kasus ini jadi tercium sebagai skandal permainan antara oknum penegak hukum untuk menghabisi karir Bibit dan Chandra sebagai pimpinan KPK. Kasus Antasari terus berlanjut hingga penjara. Namun tidak demikian halnya dengan kasus Bibit dan Chandra karena Presiden Yudhoyono saat itu turun tangan untuk menghentikan kasus ini. Inilah kisah awal tentang perjuangan melawan pelemahan KPK. Saya panggilkan pimpinan KPK periode kedua dan dimulainya aksi Cicak Buaya jilid pertama. Inilah Bapak Busro Makodas, Muhammad Yasin dan Bapak Bibit Samatriyanto. Untuk yang periode kedua ini memang kalau kita bicara periode kedua rasanya talk show 1,5 jam nggak bakal habis ya Pak Busro. Tapi untuk menyingkatnya karena inilah dimulai peliknya persoalan demi persoalan dan serangan demi serangan yang terjadi di KPK. Kenapa Pak Busro yang kami undang juga sebagai salah satu ketua KPK periode kedua, sesungguhnya ketua KPK periode kedua itu adalah Bapak Antasari Azhar. Ya kan? Betul ya Pak? Tiga Antasari Azhar, Tumpak Hatorangan, terus Busro Makodas. Ya. Nah karena Pak Tumpak waktu itu PLT. Ya. Tapi supaya penonton gak bingung nih Pak. Ya, karena kalau Bapak kan udah katam nih soal diganggu sama ganti-ganti pimpinan kan. Tapi intinya waktu itu ketua yang terpilih adalah Pak Antasari Azhar. Tetapi Pak Antasari waktu itu terkena kasus. Dan kemudian Pak Bibit ya kan dan Mas Chandra waktu itu terkena kasus juga karena dilaporkan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan penyuapan waktu itu. Dan disinilah sesungguhnya awal mulai bagaimana publik ikut membela KPK. Dimulainya Cicak Buaya. Pak Bibit sebagai mantan polisi, tetapi kemudian Pak Bibit menjadi pimpinan bidang penindakan. Ya. Pak Bibit dianggap ikut menembak jantung di kepolisian. Jadi sehingga Bapak juga menjadi target. Bapak bisa cerita nggak bagaimana kemudian Bapak melihat ini sebagai suatu upaya untuk melemahkan KPK? Upaya mereduksi KPK itu sudah sejak awal. Sejak zaman Pak Taufik, Pak Hatorangan ini memimpin KPK. Mulai dari judicial review, kemudian nggak mempan, kemudian beralih ke fisik. Ya paling mudah harus dijatuhkan pimpinan KPK-nya. Gitu kan? Ya. Nah kemudian setelah kita dicari-cari kesalahan dan kenapa kemudian publik menjadi membela kita karena ada kebohongan publik yang dibuat di situ. Pada waktu itu Bapak termasuk merasa marah karena kalau saya merefer kembali kasusnya waktu itu Pak Bibit dan Pak Chandra dianggap menerima uang dari Anggodo, pengusaha Anggodo, dalam hal ini adik dari tersangka yang sudah ditetapkan KPK Anggoro menerima uang gitu. Dan Bapak merasa cukup marah karena kesaksian itu sendiri sebenarnya dimulai dari KPK sendiri. Aku tidak marah sih, tapi terhina. Ya, aku waktu jadi polisi, apalagi jadi Kapolda di Kaltim, semua orang tahu bagaimana kita mudahnya cari duit kalau kita mau. Tapi aku nggak lakukan itu. Lah kok di KPK yang sudah pensiun dari polisi, sudah lulus dari polisi, aku mau berbuat seperti itu ngapain saya bilang. Aku terhina, merasa terhina.
Sehingga ya mau nggak mau aku harus melawan. Pak Yasin, waktu itu gimana sih situasinya? Jadi periode 2 ini saat dimulainya penyerangan terhadap KPK oleh para orang-orang yang sedang diproses kasusnya itu oleh KPK atau yang disebut dengan koruptor fight back. Itu mulainya pada saat periode 2. Karena membawa kasus-kasus yang besar yang ditangani oleh periode pertama dilanjutkan oleh periode 2. Jadi ada kasus-kasus yang ranum pada waktu masanya Pak Ruki dan Pak Tumpang. Yang pada waktu itu belum sempat diselesaikan karena waktu juga, sehingga diselesaikan pada semester pertama pada tahun 2008. Benarkah ini awalnya karena KPK menyadap Kabarreskrim waktu itu yaitu Komjen Susno Duaji? Enggak juga, tapi yang mungkin juga ya. Tapi yang jelas pada waktu KPK melaksanakan penyadapan di nomor itu yang namanya Mas Susno itu masuk ke situ. Jadi sebenarnya bukan mau menyadap Pak Susno? Tidak. Jadi menyadap satu nomor yang kebetulan berbicara dengan Kabarreskrim waktu itu. Pengacara yang main kasus di Tangerang waktu itu. Nah kemudian kita kan monitor nomor itu, masuklah pembicaraan. Nah, itu bicara tentang apa waktu yang kasus di Surabaya itu. Ya. Akhirnya kita Bang Senturi. Bang Senturi ya. Nah, kemudian kita ikutin itu, ada deal di situ. Ya, akhirnya itulah yang terjadi. Bahkan aku pun nggak tahu. Aku diberitahu oleh penyidik setelah mau mengadakan penangkapan karena mau ada deal di satu tempat. Berbahaya itu, mestinya aku yang nangkep dia, saya bilang. Aku yang harusnya nangkep dia, jangan kalian itu. Maksudnya Pak Bibit yang mau nangkap? Mau nangkap siapa? Nangkap itu yang model memberikan apa? Mau bertransaksi. Oke. Transaksi itu. Oke. Akhirnya ya hati-hati, waktu itu kita masih belum punya senjata, Pak. Jadi anggota kita itu kalau nodong orang gitu, jadi ini masuk ke sini. Aku diceritain ketawa juga, begini tuh. Hebatnya kan, integritas dari anggota kita di KPK itu luar biasa. Didikan Pak Topik dan Pak Tumpak ini. Ya, inilah awal muasalnya. Karena waktu itu langsung persis di jantung Mabes Polri sesungguhnya, ya kan. Pak Bibit sebagai mantan dari kepolisian, waktu itu bagaimana? Apakah Anda juga merasa harus berkoordinasi? Atau kemudian karena Anda tidak berkoordinasi, maka Anda kemudian jadi sasaran tembak? Nah, kalau kita koordinasi agak terjadi penangkapan. Gitu. Artinya kita memang berwenang, wewenang kita akan gunakan. Sama juga dari kepolisian berwenang nangkep saya, aku ikutin. Karena aku adalah penyidik juga, saya ingin memberi contoh bahwa penegak hukum juga harus tidak bebas dari hukum. Termasuk menangkap Kabarreskrim Mabes Polri waktu itu? Siapapun kita tangkap. Di sini terjadi rebutan penyidikan. Yang satu mau menyidik Bapak gitu kan, dan Mas Chandra Hamzah, dan kemudian sempat masuk tahanan kan, sempat diancam untuk masuk penjara. Lumayan, akhirnya memperbaiki tahanan itu juga. Pak Yasin, bisa nggak diceritakan ketika Mas Chandra dan Pak Bibit ini memang terancam untuk masuk penjara gitu ya, dikejar terus oleh Barreskrim Mabes Polri waktu itu, seberapa tegang suasana di KPK? Kita mengumpulkan bukti-bukti bahwa teman kami ini direkayasa. Jadi yang ditarget itu 3, tidak hanya Pak Bibit dan Pak Chandra, termasuk saya. Dan awalnya justru Anda yang ditargetkan? Ya. Tapi yang masuk duluan Pak Bibit? Pak Bibit, saya menyusul mungkin begitu ya, targetnya seperti itu. Nah, sehingga pada saat itu, karena kita mengumpulkan informasi dari orang yang kita lakukan lawful interception atau penyadapan, masuklah itu beberapa suara-suara yang bisa kita kumpulkan bahwa setelah kita perdengarkan pada waktu sidang di Mahkamah Konstitusi, maka terbukalah semua bahwa kasus BB Chandra ini adalah rekayasa. Karena untuk menentukan tanggal itu juga ada dialog antara mereka yang sekarang sudah menjalani hukuman pidananya. Dari rekaman suara itu kan juga termasuk rekaman suara itu bilang masukin aja Pak Bibit Chandra dan Pak Bibit dan Mas Chandra itu dimasukin aja penjara. Bahkan dibunuh. Harus dibunuh. Waktu itu Pak Bibit udah tahu nggak resiko bahwa ketika masuk penjara maka Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang bukan setelah mau masuk penjara, masuk KPK pun aku udah punya memperhitungkan resiko itu. Bahwa nanti kalau aku terlalu serius, aku betul-betul menegakkan aturan di situ akan dimusuhi dan merupakan kalau orang Jawa itu laku kehidupan saya seperti itu. Saya siap menjadi tumbal untuk kebenaran, penegakan kebenaran di negeri.
Pak Busro akhirnya kemudian dipilih. Dipilih oleh DPR. Waktu itu Pak Tumpak menjadi PLT ya Pak ya. Saya masuk ke Pak Tumpak dulu boleh ya Pak Busro? Oh iya silakan. Sekacau apa Pak waktu itu situasinya? Kami pertama-tama membuat surat penangguhan penahanan. Saya menghadap Pak Bambang Endarso supaya kedua teman kami ini Bibit dan Chandra ditangguhkan penahanannya. Saya masih ingat semua kami menandatangani atas nama institusi maupun secara pribadi. Ini semua upaya ini terjadi karena memang di zaman ini periode ini KPK sekali lagi memang menargetkan atau memiliki kasus dengan jantungnya korps kepolisian. Andaikan Anda tidak menyadap atau tidak kebetulan menyadap kabar reskrim waktu itu, mungkin ini tidak akan terjadi ya kan? Enggak, saya khawatir bukan antara KPK dengan polisi ya. Polisi lebih saya tahu persis ada apa di belakang ini, tapi aku nggak mau cerita. Kenapa Pak? Nah, nggak usah lah, kita nanti buat masalah baru lagi. Aku pengen negeri ini aman, ya, tapi pemberantasan korupsi harus tetap dijalankan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan ini bukan masalah KPK dengan Kapolri, dengan polisi maksud saya? Bagaimana mungkin aku Bapak? tahu apa yang akhirnya saya tahu ada apa di sini kan, ya. Dan oleh karena itu setelah saya nggak di KPK, nggak di polisi, saya mendirikan ini Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. KPK boleh dibahayakan, KPK boleh dibentikan oleh politik, tapi masyarakat harus tetap melawan korupsi. Pak Busro akhirnya dipilih untuk menjadi ketua KPK oleh anggota DPR. Apa PR terberat Bapak menjadi ketua KPK saat itu? Begini, jadi begitu kami memulai menjalankan amanat yang cukup mulia di KPK itu, kami belajar untuk memetakan kasus-kasus apa yang memiliki skala prioritas yang harus segera diselesaikan sebagai warisan dari periode sebelumnya. Dari beberapa kasus yang ada ketemu kasus travel check. Kasus travel check ini melibatkan sejumlah anggota DPR, ya, 25, 26 waktu itu baru sedikit, kemudian masih tersisa 25. Ketika 25 ini diekspos ulang dan saya menunggui dengan pimpinan 4 yang lain dengan satgas yang kompeten berkali-kali, maka begitu sudah menemukan 2 unsur alat bukti yang kuat dan saling melengkapi, timbul persoalan. Persoalannya yaitu, ini anggota DPR 25 ini akan kita tahan bareng-bareng atau bergelombang. Pertimbangannya kalau bergelombang nanti reaksi politiknya, gempa politiknya itu besar. Nah kemudian ketika masuk ada kasus seperti itu ya mau nggak mau memang harus kita lakukan. Prinsip objektivitas, transparansi dan public akuntabilitas itu menjadi prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diganggu. Pak Busro tapi pernah mendapat semacam cacian, kemarahan dari politisi. Ada SMS masuk. SMS masuk. Pak Busro ada SMS ke saya tentang Bapak. Boleh nggak saya kirim? Itu kan? Saya jawab terserah aja. Saya tidak minta dikirim. Tapi kemudian saya dikirimi SMS itu. Saya baca. Saya kaget sekali, sampai 3 kali saya baca. Bunyinya kurang lebih gitu ya. Jangan sampai manusia itu seperti anjing. Anjing saja kalau dibesarkan oleh majikannya tidak menggigit majikannya. Manusia yang pernah dirawat, dibesarkan harusnya berterima kasih kepada yang membesarkannya. Tapi kalau ada manusia yang tidak berterima kasih, itu lebih rendah daripada anjing. Orang Indon yang lebih rendah daripada anjing, (2) M. Busro Mukodas. Nah saya tanya, ini SMS dari siapa? Dari anggota DPR. Anda yakin? Yakin. Nanti kalau Pak Busro kembali ke Jakarta, saya persilahkan baca telepon seluler saya. Saya ke Jakarta, ketemu, ditunjukkan asli. Dari anggota DPR? Anggota DPR itu nomornya ada, namanya ada. Dan saya kenal orang itu. Nah ini
bentuk-bentuk teror yang tidak mampu melakukan dengan fisik, tapi dengan ujaran-ujaran yang sebetulnya itu malah merendahkan martabat yang bersangkutan dan merendahkan pula martabat DPR. Dan Anda sebenarnya tidak apa-apa kan dibilang seperti itu? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah itu ujaran yang paling menyakitkan buat Anda yang pernah Anda terima? Saya atau cuma ada yang kaget lebih? saja, karena saya nggak mengira kalau orang itu terpelajar, tapi kalau SMS saya itu kan nggak terdidik gitu ya, beda kan terpelajar dengan terdidik. Dan pakai gitu anggota DPR, tapi udah sampai sekarang saya juga nggak pernah mempersoalkan orang. Kalau ujaran kebencian, caci maki melalui SMS itu bagian yang paling ringan atau Anda juga pernah mengalami seperti Novel Baswedan, fisik? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Pak Bibit? Nggak pernah, karena kita punya ajudan kan. Punya apa? Punya ajudan. Ada dilengkapi ajudan itu punya senjata. Mereka mikir. Mereka mikir. Tapi kalau aja dibuntutin ini sering. Buntutin kadang-kadang di depan rumah itu juga ada orang yang nongkrong gitu, nggak dikenal. Tapi karena kita baik dengan lingkungan itu, malah kita dijaga oleh Apa sih yang membuat Anda bertahan di KPK meskipun serangan dan teror itu sering terjadi? Saya pengen menegakkan hukum sebagaimana bunyinya. Saya pengen juga waktu itu polisi itu berubah. Hanya sayang saya tidak sampai kedudukan di puncak, sehingga tidak bisa merubah dengan kekuasaan saya. Saya undang Bapak Abraham Samad. Benarkah Anda menetapkan status tersangka Budi Gunawan karena Anda punya keinginan untuk menjadi wakil presiden Jokowi pada waktu itu?